Ya. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu Allah taala Allah anhu saking Imam Ghazali. Waqat istat dalam temen banget apa khaufus salafi wedine ulama salaf radhiyallahu muga-muga dari sapa Allah anhum saking salaf min tanawuli idil at'imati saking oleh merkoleh piro-piro enake panganan wa tamrinin nafsilan mulinaake wa tamrinin nafsilan mulinaake nafsu alaiha ngatasi apa membiasakan ngelatih ya wa tamrinin nafsilan latihan nafsu alaiha ngatasi at'imah waro lam nekodakan padha ningali sapa salaf ulama salaf ana dari kan setune mengkono-mengkono tanawulil ladaidil atimah iku alamatus syaqwati tandane celaka warau lan nekodakan ningali sapa ulama salaf anna man Allahi sing setuhune nikdae Allah min husaking dalik tanau iya dalik iku ghayatus sa'adati katoke bejo hatta ruya sehingga den riwayatake apa anna wahab ni Munabbah radhiyallahu anhu iku kala dawu sapa Wahbab iltaqo ketemu sapa malakani malaikat loro bisa main dalam langit arabi aiti kang nomor 4 waqala dawu sapa ahaduhum masalah sijine malakani lil akhari maring kang liya min aina iku saking endi bener faqalat mongko sapa akhar umirtu dan tekaake dan perintah sapa ingsun bisu kehutin kelawan giring iwak minal bahri saking segara istahahu kang kepengin engkot sapa fulanul Yahudi wa qala dawu sapa al-akharu kang muneh umirtu dan perintah sapa ingsun bi ihraqi zaitin kelawan ngiliake lenga zaitun istahahu kang kepengin ing zait sapa fulanul abidi fulan ala abidi kang al abidu kang ahli ibadah wa qala dawu sapa wahab utawi iki khobar iku tanbihun ngelingake ala an tayassar taysirus syahawati ingatase kampange teman setune gampangake syahwat iku laisara napa taisir iku min alamatil khairi setengah saking tandane bagus. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munfaridi bil azamati wal jalal al-tawahidi istiqaqil atil kamal al-munazzi yang syuraka natural wal amsal al-muqaddasi al-simatul qudusi minat tawair wal intiqal wal iktisal wal intisal alilil ghaybi wa syahadatul qadiril muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minat dalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa sawfat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min mahamid sifat ya mahasin khalal la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Asy-Syafiq ini sebenarnya ceritanya kemarin belum selesai ya. Tak kira ini ada wawunya waqala. Nah ya, ini ceritanya siapa? Syafiq bin Ibrahim bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Waktu itu di malam pasar malam ya, ketika terjadi Maulid Nabi Muhammad ya. Akhirnya Ibrahim menangis, ditanyakan kenapa. Ternyata beliau itu menahan syahwat sampai mimpi dan di sananya itu dikasih makan ya. Akhirnya dengan cerita ini Syafiq berkata waktu itu ini teman khawatir ya, khawatir, tapi ketika mendengar orang-orang salaf ini gini, orang-orang alim gitu, mendengar teman bahkan mungkin orang yang di bawahnya, ternyata ceritanya sangat luar biasa. Hari ngomong, hari ini kafaka, perlihatkan telapak tanganmu wahai Ibrahim. Nah, setelah diperlihatkan waktu kafak, kemudian ambillah telapak tangannya dengan telapak tanganku, kata Syafiq ya, Syafiq Ibrahim, dan diciumnya, dikecupnya. Jadi, memang orang alim sana itu yang saya tahu di As-Sofa sendiri, Allah, ada seorang Habib kata pakai si temennya di orang Banyuwangi melihat ya Ihya khutbah Tauji, khutbahnya bagus mungkin, saya nggak ngerti khutbahnya itu juga bahasa Arab ya, menurutnya itu bagus ya, karena itu dari Said Ahmad ya, terangkan ya, sama ya Ihya. Diambil dicium demikian. Bahkan orang yang di bawahnya kalau melihat ilmunya bagus, tingkah lakunya bagus, gak gengsi-gengsi. Berbeda dengan kita. Kita ini menghormat kepada orang lain hanya mendengar cerita. Oh ini orang ini keramat, dihormati pol ya. Atau melu-melu. Banyak orang yang menghormati, kita ikut-ikutan menghormati. Orang alim itu enggak, lihat tingkahnya bagus baru, walaupun orang umurnya lebih muda dihormati ini. Nah, kita enggak melu-melu, saya ikut-ikutan enggak. Kalaupun mungkin ada wali-walinya Allah yang di siapa namanya seperti orang biasa pun kita meremehkan. Kita lebih senang kepada menghormati kepada orang-orang yang sudah tenar. Padahal wali-walinya Allah disembunyikan di antara orang-orang biasa nih. Ini itu Syafiq bin Ibrahim dengan Ibrahim bin Adham kawan teman, makanya ketika dia nggak mau cerita terus sampai Ibrahim mau cerita. Begitu mendengar ceritanya ya Allah luar biasa, itu tangannya suruh diperlihatkan lalu diambil diciumnya. Dan dia berkata, dan Syafiqnya berkata, wa qultu ya manjut imujiya isyahwat kita saha almana, wahai zat yang memberi makan orang-orang yang lapar syahwatnya. Ketika benar mencegahnya, ini Ibrahim tuh berusaha banget sampai bermimpi makan yang biasa dalam keadaan sadar tidak dimakan, menangis ini. Ya man yaqdahu afid dhamiri al yakin, ya zat yang madahi dalam hatinya, dalam hati keyakinan. Ya man saqal qulubu mimahabbatihi, dan zat yang memberi, yang nyiram ya, menyirami hati-hati beberapa hatinya
orang yang lapar syahwatnya karena untuk menjadi cinta kepadanya. Nih, syahwatnya kelaparan ya, Allah melas di mimpi, sampai ketika terbangun dari mimpi, Ibrahim bin Adham itu mulutnya terasa manis, masih ada rasa itu. Ataro lisyaki indaka halan, apakah engkau tidak melihat kepada sakik di sisiku? Ini yang ngomong siapa sih? Fakultunya siapa? Sakik ya? Sakiknya ya. Di apa namanya? Kalau istilahnya siapa? Sakik al-Balhi itu berdoa dengan berwalisilah kepada Ibrahim bin Adham. Kemudian sumarufi itu ya ada Ibrahim. Kemudian aku angkat tangannya ke langit ya. Aku angkat tangannya Ibrahim ke langit dan saya berkata ilahi bikotin hadil kafri. Ya Allah, dengan kira-kira inilah telapak tangan dan dengan kira-kira yang mempunyai telapak tangan wabil judi alladzi wujida minka, dan dengan kedermawan yang ditemukan darimu. Jud ala abdika, berikan kepada hambamu ya Allah, berikan kepada hambamu yang fakir dengan keutamaan dan dengan kebaikanmu dan dengan kasih sayangmu, dengan keutamaanmu dan dengan kebaikanmu dan dengan rahmatmu. Fa'ilam yastahiq talika, walaupun seorang hamba tersebut, hambamu ini hambamu ini maksudnya kepada dirinya ini, walaupun hambamu ini tidak berhak atas demikian. Ya Allah, ini ketika mendengar ceritanya wali apa masalahnya ya, langsung tahu dicium tangannya apa namanya, langsung berdoa dengan memegang tangannya Ibrahim bin Adham. Ini kepedean kan ya, kalau gitu-gituin dicium kayak begitu kan. Ya Allah, ini jumpanya para wali-walinya Allah. Dan langsung berdoa untuk meminta fadlnya dari Allah, meminta kebaikannya Allah dan meminta rahmatnya Allah. Ya, ini langsung apa namanya? Qala faqama, akhirnya Ibrahim bin Adham berdiri dan berjalan sampai masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian ya wali-walinya Allah, Masya Allah. Ini lagi menangis eranya itu dikasih kelebihan ya, gelanya sampai demikian. Padahal Ibrahim bin Adham nggak mau menuruti nafsu. Di dalam mimpinya dipaksa sampai disuapin. Sampai begitu bangun perutnya terasa kenyang dan rasanya masih ada di mulut, nangis terus ini. Nah, ketika Syakir al-Wahi, kenapa ini Ibrahim itu nangis? Ternyata mendengar ceritanya, Masya Allah, tertegun ya, langsung dipegang tangannya, diciumnya, kemudian apa namanya, berdoa kepada Allah dengan memegang tangannya Ibrahim bin Adham untuk meminta fadlnya, kebaikannya dan rahmatnya. Ini indah banget ya, nggak ada rasa dengki kayaknya, nggak ada rasa iri. Itu kalau Utbah al-Ghulam juga dikatakan oleh Utbah al-Ghulam kepada Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu, inna fulana yasifu min qablihi manzilatan ma'auha. Ini Utbah ngomong kepada Wahid bin Zaid. Bulannya siapa? Nggak tahu, itu mesti kenalnya. Biasa ini biasanya demikian, disembunyikan ya. Sesungguhnya si fulan mensifati dari hatinya dia tentang apa tempat makomnya yang saya nggak ngerti makom tersebut. Ya ini ya biasa kalau seorang wali yang diutarakan yang ada dalam hatinya, kalau yang mendengar tingkatnya di bawahnya mesti nggak mudeng. Mesti nggak mudeng nih itu. Tapi karena yang mendengar ulama itu nggak langsung menilai kalau kita itu orang ngomongnya aneh, padahal otak kitanya yang nggak nyampe. Kalau ulama enggak, ini orang ngomongnya aneh, kitanya nggak nyampe sampai situ ya. Akhirnya apa dikatakan oleh ulama, kemudian siapa Abdul Wahid bin Zaid mengatakan,
karena kamu memakan roti dan korma, sedangkan si fulan hanya memakan roti saja, nggak ditambah korma. Itu masalah makan itu sebenarnya bukan masalah makanannya. Yang menjadi masalah adalah satu, israf berlebihan, yang kedua yang kedua itu satunya menuruti syahwat, satunya tidak. Artinya itu israfnya apa? Cuman roti karo kurma ya wajar ya menurut kita, menurut wali-walinya Allah enggak. Sekali lagi istihadun nafsi, bersungguh-sungguh kita untuk memerangi hawa nafsu itu sampai mati pun nggak akan pernah nyampe, karena semakin bersungguh semakin ditinggikan terus, dan makom itu nggak akan pernah nyampe ya. Ya Allah, itu akhirnya apa? Wa wala yasitu ala syai'an faqultu in taraktu aklat tamri araftu tilkal manzilah. Kemudian si Utbah bertanya kepada Syekh Abdul Wahid, apabila saya meninggalkan memakan korma, apakah saya bisa tahu tentang tingkatan tersebut? Dijawab, na'am wa ghairiha. Ya, bahkan lainnya juga bisa ngerti ente, katanya itu ya. Bukan hanya manzilah itu saja, tapi yang lainnya ente bisa tahu gitu ya. Ini kata siapa? Abdullah itu wali mana ya? Ini akeh banget ya. Kalau kita dengar cerita di zaman dulu, masya Allah, wali-walinya Allah banyak. Makanya Pak, mudah sekali orang itu untuk. Jadi mencari mursyid itu nggak susah. Orang yang di sebelahnya pun bisa ya. Guru-gurunya guru mursyid semua. Jadi sekali lagi, ya maaf ya, ini bukan ya mursyid itu mursyid yang ditunjuk oleh ulama besar atau ditunjuk oleh Allah, bukan mursyid yang menurut pikiran kita. Ini orang-orang ini murid ini isi siapa namanya Abdullah itu mursyidnya kepada siapa? Kepada Utbah bin Al-Ghulam. Begitu tanya, itu penyakitnya ente makan roti dengan korma, sedangkan si fulan itu hanya makan roti saja. Ya Allah. Bahkan kalau kamu makannya roti saja nggak ditambah korma, bukan hanya makom itu saja, lainnya pun ente akan mengerti ya. Lebih tinggi bahasanya ya. Ini mursyid di sini ngono angel banget ya. Sih ditakoni orang ngerti masalahnya. Allah, ternyata dan akhirnya ternyata ya demikian, sehingga si Utbah Al-Ghulam menangis setelah nasihatnya Syekh Abdul Wahid dilakoni, dia menangis. Akhirnya sahabat-sahabatnya atau santrinya ngerti, kalau ashab itu biasanya bisa juga santri, bisa juga sahabat-sahabatnya nggak. Ya, sebagian dari sahabatnya mengatakan, sebagian berarti satu orang ya, la abqallahu ainaka ala tamri tabki. Ente itu menangis Allah yang menangiskan air matamu, kedua matamu, apa menangisi korma gara-gara orang makan korma ini ya. Ini ditanya demikian. Akhirnya Abdullah ini ngomong, tinggalkan aja. Ini kalau sudah mengenal Allah, ada mahabbah Allah, ditakoni nggak akan jawab. Fa inna nafsa arafat sidqan bihi. Karena hatinya tahu tentang kebenaran kesungguh-sungguhannya dalam meninggalkan korma tadi. Dan akhirnya sama Abdullah itu mengatakan, wa idza taraka syai'an lam yu'id fi abadan. Dia kalau sudah meninggalkan sesuatu tidak akan kembali lagi selamanya. Ini ya Allah, coba anggar kiai ustaz mangane kayak gitu aja. Roti dok. Ketika datang orang miskin welcome. Mudah, pamaning senengnya butin. Kayak Pak Kiai ini senengnya butin, nyong deh butin. Pak Kiai ini senengnya kulit, gampang lah. Ya ngertekan jalur ke ayam ya. Kalau sate wedus ngono repot temen. Gue cengkel yang sing ditekan lagi malah duit resah. Ini akhirnya apa? Kiai karo ustad lebih meteni daripada setan, daripada hantu, daripada jin ya.
dimensi pocong tang diwacanya ayat kursi lunga arke ora tuh masate ora lunga ora diamplopi ora lunga lumayan ya Allah nih ini ngarepku ulama-ulama kayak yang dicontohkan ulama tadi makan roti dengan korma saja no roti dengan korma roti tok ya Allah kayaknya mudah sekali ya nyobati itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kan pernah Siti Aisyah ketika disuguhi menangis, ditanya kenapa engkau menangis ya Aisyah, jawabnya selama saya hidup dengan Rasulullah saya nggak pernah makan dengan 2 lauk, hanya 1 lauk tok, makanya menangis ya karena apa merasa tidak sesuai yang sudah menjadi kebiasaan beliau bersama dengan Rasulullah. Pan ora dipangan menghormati yang menyuguhi dipangan bertentangan dengan kebiasaannya ketika bersama dengan Rasulullah. Niki nggih, ini Rasulullah. Bayangkan nggih. Maka ulama lain itu pasti rujukannya ke sana. Ini Allah siap boten ya Allah ya. Kita ya makanya ketika itu Rasulullah itu senang datangnya orang miskin, orang fakir, dan orang fakirnya pun senang sekali ketika didatangi Rasulullah karena nggak menjadikan merepotkan masalahnya ya. Kita semestinya malu ya kalau kita dusta terus membuat resah kepada orang lain, membuat resah kepada kaum miskin. Karena ketika dipanggil orang-orang kaya seneng ngepor, dipanggil orang miskin sungkan lah. Jambrol di orang, jambrol wah Allah, padahal seperti anjuran Rasulullah, Allah mas'alna mal miskin, ya Allah, ya ahyina mal miskin, wamut mal miskin. Ya jadikan aku bersama orang miskin dan mati juga bersama dengan orang miskin. Ini manja betul oleh Rasulullah. Sehingga para sahabat sendiri kepengen miskin supaya dimanja oleh Rasulullah. Nah kita di zaman sekarang lah pengen bang kiai kok ngenteni duit 80 bang kiai sing anu ngenteni duit kan bingung ya. Kadang ya terus nang mawon nih kalau cerita ini dewek kepengen ya dengan seorang ulama yang terkenal ya. Tapi pantas apa ora ketika kita nggak punya duit, pantas orang undang yang ora di duit ya. Saya rasa nggak akan berani. Paman misalkan ada seorang ya ulama terkenal bagus ya, cetangan ngamplopnya bisa 5 juta atau 10 juta. Kayak 10 juta, tapi orang ini muda mesti. Ternyata yang berpengaruh kepada kita itu adalah mata dan telinga. Karena perang coba jenengan orang tahu krungu kayak amplop sama ini orang tahu krungu pan ngamplop sudah happy sabai amplop 1 juta ya happy baik. Jadi kiai ini orang bakal ngomong masalahnya ngapain kita pusing-pusing ya. Kiainya juga yang penting dakwah kan ngon dan gara-gara kupingnya pernah ngeriok kayak amplop sama ini akhirnya pan ngamplopi sajuil kecil hati padahal 1 juta wong miskin dikumpulna pirang-pirang bulan ya umpamane ngoten nggih. Ya ini kalau kita dengar dari cerita-cerita wali-walinya Allah mungkin sungguh nyaman sekali kita hidup dengan mereka. Ya Allah, makanya kita pun kalau kita kepengen lihat siapa itu wali Allah, kita belajar menilai seseorang itu bukan dari sifat tenarnya, bukan jadi masyhurnya, bukan karena mungkin kiai, mungkin karena ustadznya, tapi belajar menilai seseorang dari tingkah halnya, tingkah lakunya. Itu orang ya kelihatannya luar biasa, sering ngaji dipraktekkan ya Allah, hidupnya sederhana, bahkan ya mungkin zaman saya ini HP rodwe motor ya rodwe makmur dimlaku. Nah ini barangkali inilah yang menjadi walinya Allah. Sing mulang turun tentu juga masalahnya. Ya harusnya ngerti yang demikian ya, karena tingkah lakunya sesuai dengan yang
ajinya. Saiki ora nilai wali kae sing namanya khawariqul adat ya. Ini perlu antum ketahui. Yang namanya khawariqul adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ana wong nyeleneh ya. Engko wong terkenal kiai coba umpamane ya maaf ya. Udah kelambi kur katok pokai kantok dicium tangannya khawariqul waline Gusti Allah lumayan ya. Lah semua iya umpamanya wong katok pokai kan ya terkenal ke waline Gusti Allah terus kita nggak cium ya nggak masalah. Wong kita nggak boleh apa namanya kita orang apa namanya ya secara syariat itu kan melanggar. Nggak apa-apa, walinya Allah juga nggak akan marah, bahkan dilecehkan juga nggak pernah marah. Sing marah Gusti Allah. Wong orang hormati melecehkan enggak, yang melecehkan itu menghina, ngomong-ngomong atau apa namanya menghujat. Makanya jangan biasakan mulut kita itu suka menghujat orang lain, suka misui, suka ngerasani, sepira wong aneh kayak apapun. Si pribadi ada dalam wong sing bertentangan dengan hati, kita peringati. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Oke, itu aja ya. Ya banyak lah terjadi. Misalkan kayak ada ya mungkin ini termasuk dari bagian wali Allah. Kali imami Fatihah ora fasih. Contohnya kayak wong Cilacap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono kan wis ngalamin orang sana ya. Dan kita apa Pak jenengan ngaringi mami orang fase. Apa ari ngalamin ngono. Wong karena wong biasa. Jenengan paman kita apa mandi-mandian Fatihah. Itu sing ngalamin bismillahirrahmanirrahim. Muka budi tak, sing macam fase gak. Lah dengan adanya kita memberikan amar ma'ruf nahi munkar, kita kan jadi ternyata orang ini keramat kan loh ya. Dan bisa seperti itu kan ya. Tapi jangan diterima dengan jengkel. Lagi-lagi hukum atau apapun keadaan apapun akan hancur ketika kita sikapi dengan rasa iri, dengan rasa dengki. Itu akan berantakan kabeh. Nah dengan adanya kita memberikan amal dan dia menjelaskan memberikan balas, kita zidni ilmu, maka kita menjadi tambah ilmunya. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kan, Nabi Musa merasa ya ternyata banyak ilmu yang dia belum ketahui, seperti yang terjadi kepada Nabi Khidir ya. Tapi ya dengan itu juga syariat, karena walinya Allah yang mengfilter yang menyaring hadis itu dengan syariatnya Rasulullah itu ya. Dia harus harus kita pahami. Maka biasakan kita menilai orang itu dari tingkah lakunya, karena tingkah laku seseorang itu tidak bisa membohongi hati. Sangkamnya bisa. Ana wong sing ngomong ke apa jelek-jelek ngomong tak kayak dhuwur, tapi di tingkah lakunya nggak sesuai dengan omongannya, gampang ya. Ya tapi kita juga nggak boleh untuk menilainya. Intinya kita itu berhati-hatilah kepada orang lain. Hatta itu orang biasa, hatta itu kelihatan orang gila, jangan pernah kita menghujatnya, jangan pernah kita menyalah-nyalahi atau menilainya. Kalau misalkan terjadi dengan pertentangan syariat, kita wajib ingatkan. Nggak terima ya nggak apa-apa. Nah, kalaupun dia membalikan dengan ilmu, lagi kita akan bertambah ilmunya dan kita akan tahu ternyata ini termasuk wali-walinya Allah. Jangan suka ikut-ikut ya. Ini maaf, bukan saya melarang, bukan. Jangan suka kita menghormati menghormati yang berlebihan ya. Jadi menghormati yang berlebihan itu berdasarkan kemasyhuran, berdasarkan mungkin sampai ini orang terkenal hebat banget, banyak orang yang mencium tangan, sehingga kita melupakan guru kita yang mulang alif bata umpama demikian ya. Semestinya kita lebih menghormati guru kita walaupun hanya ngajar turutan umpamanya.
daripada kita lebih menghormati kepada orang yang mungkin juga terkenal wali oleh orang-orang. Ya, kita nggak pernah tahu tingkah lakunya, ketemu dia sekali waktu, 2 kali waktu, ya. Karena apa namanya, keramat kita, satu pada guru kita, yang kedua kepada ibu kita, kepada orang tua kita, itu aslinya. Ya terus kita hormat saja, hormat, tapi penghormatan itu jangan melebihi, kehormatan melebihi dari kita menghormati guru kita sendiri. Ya, boleh orang soleh kita hormati, orang, tapi sekali lagi siapa yang perlu kita hormati, ya tadi kepada guru. Kadang kita berlebihan, bahkan ada orang yang mondok ke gurunya, kemudian ketemu dengan jelek-jeleknya gurunya, sebenarnya ini yang paling berbahaya. Allah ya dimin Ahmad bitarki wa idzaruka syai'an lam ya'ti abadan. Wa qala Ahmad bin Abi Hawari istaha Abu Sulaiman At-Taroni radhiyallahu anhu rahifan haron. Ini dikatakan oleh Ahmad Abi Al-Hawari bahwasanya Abu Sulaiman menginginkan roti panas dicampur dengan garam. Lorotok ya, barang mau lorotok, miki roti karo korma, roti karo garam beduk. Ya. Wajitu bihi ilaihi, kemudian saya memberikan kepada Abu Sulaiman. Mungkin ini Ahmad Abi Hawari ya lagi nyobati, atau mungkin muridnya nggak ngerti ya. Kita kalau pengen tahu ini gurunya apa gimana, kudu ngerti ini apa namanya, ada ceritanya ya. Waktu minum abdatan, kemudian Abu Sulaiman menggigit satu gigitan. Sumatera roti lempar, itu roti dilempar ya. Nih, padahal kepengin tadinya. Faqala, dan ia mengatakan ajilat li syahwati bata itolati judi wasyahwati. Ini apa namanya, syahwatku disiti kepada diriku setelah saya lama bersungguh-sungguh dan lama rekasa untuk meninggalkan syahwat. Nih nyepet ya, akhirnya wafat azam itu, dan saya telah bertobat dari hal demikian. Berarti ya Allah, dicidok roti dok, utawar apa dipangan bae ya Allah. Nih ya kayaknya gampang gitu nyopati ulama-ulama Nabi itu gampang, orang-orang mumet ane botin tok, boleh tok ya. Ala taubati fa'aqbilni, atas tobat fa'aqbilni, maka terimalah kepadaku, terimalah taubatku. Ya Allah. Terus apa? Kala ini nanti sama Ahmad tadi mengatakan fama lakitu aklat milhi hatta laki Allah Ta'ala, dan saya menemui kepada Abu Sulaiman yang saya tidak pernah makan uyah sampai bertemu dengan Allah. Berarti sampai di pundut nih ini ya. Orang teman uyah, ada yang bisa orang uyah, panganan kabeh bumbu sing pertama nih uyah. Niki ya Allah, hebat-hebat ya, luar biasa nih wali-walinya Allah ketika melawan syahwatnya. Ini tingkatan kayak kayaknya mati urip pada bahaya. Nggak seperti kita sih, seperti mati bahaya. Mati urip pada berkasanya biasa hidupnya. Ya Allah. Kata lagi kata ya Ahmad, ya Syekh Ahmadnya, saya tidak pernah menemukan kepada Abu Sulaiman memakan garam sampai bertemu dengan Allah. Jadi setiap sesuatu yang diingini oleh syahwatnya ditinggalkan. Singgo mangannya apa? Panganan pirang-pirang nemen, mangannya apa ya? Ya itulah, ini para walinya Allah ketika pengen bulet mangannya putih. Terus dilawan syahwatnya supaya tidak apapun yang dikerjakan tidak sesuai menuruti kepada keinginannya. Nah, kalau kita kan didikan orang luar. Orang tuh kalau nggak punya keinginan, hidupnya nggak pernah maju kayak gue. Hidupnya tidak bergairah. Ya yang uripmu nang dunia tok nganggone ya.
Justru ketika kita punya keinginannya adalah keinginan akhirat, itu hidup kita nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah putus asa, nggak akan pernah menyesali keadaan kita. Kalau kita cita-citanya, keinginannya itu akhirat, nggak akan pernah. Atau menjadi orang yang tidak bisa apa-apapun, semangat untuk nabung untuk akhirat lebih semangat lagi. Contohnya ngoten nggih, kalau dunia kan ketika tenaga kita habis, wis tua, ya, ketika tenaga kita habis, wis tua, wis ora bisa, otak juga nggak bisa mikir, nggak seperti energi ketika muda. Ini kan putus asa lah, yang tahu akhirnya apa? Ketika putus ngangguran, ngeluh, urip maning ketemu ngeluh, bolak-balik ngeluh, nganggur, wis ngono to ya Allah, ya. Ini karena putus asa masalahnya. Tapi kalau pikiran kita pikiran akhirat, nggak akan pernah. Yang baca sholawat apa Islam. Bahkan dengan adanya dia sakit dan pikirannya pikiran akhirat, justru akan cepat sembuh. Karena nggak ngeluh, nggak putus asa. Imun tubuh sing gawe tubuh drop itu karena putus asa aslinya. Jangan demikian. Makanya kalau orang cita-citanya akhirat nggak akan pernah putus asa. Bahkan semakin dia diberi sakit oleh Allah, semakin bertambah umurnya, semakin meningkat pula amalnya, karena sadar dia itu akan segera bertemu dengan Allah. Maka minimal ini tahun baru ini, tahun Muharram, minimal setiap tahun kita tambah aktivitas, tambah amalan kita. Misalkan tahun kemarin sebelum Muharram saya hanya bisa sunnah qobliyah ba'diyah yang muakkad saja. Oh, ini tahun ini tambah yang ghairu muakkad. Jadi biasanya kita qobliyah ba'diyahnya cuma pinten 10 rakaat 12 rakaat itu yang muakkad ya. 10 rakaat ditambah lagi 10 lagi menjadi 20 rakaat. Oh, tahun depan maning tambah witirnya, yang tadinya witir siji ditambah loro itu banyak ya gitu terus. Setiap tahun. Kenapa? Karena setiap tahun kita semakin dekat dengan malaikat maut, semakin dekat kepada Allah. Langkong awak wis ringki orang bisa menyat maning kepriben, orang bisa Tuhan maning, orang bisa, nggak usah dipikiri. Karena ketika kita, lo kan bisa sholat sambil itu, bisa juga sholat dengan duduk, bisa juga walau sudah nggak bisa juga dengan hati yang kepengin seperti sejak kala ketika masih dengan adanya kepengin itu Allah akan bayar seperti keinginannya. Nanti ada apa? Niatul mukmin khairum min amali. Ada bahasanya. Tapi keangger wong ya, angger wong orang tahu lagi sehatnya itu nggak pernah nggak pernah tekun mengerjakan ibadah, orang tahu jamaah, orang tahu ngaji. Ketika yang krek letak orang bisa apa-apa, angger ya, angger yang sehat, yang pan ngaji, angger yang sehat, angger baik ya, uripe angger baik. Namanya taktil ya, itu namanya taktil, menunda-nunda terus ya. Apa enggak? Taktil ku angger nyong sehatan, oli ganjaran, kali ganjaran lo. Coba angger bahasane gue, dengeng ngomong angger nyong sehatan, nyong pan jamaah, angger nyong sehatan, nyong pan ngaji. Sing dianggeri siapa, sing dijanjeni ngomong? Sing dijanjeni ngomong siapa sih? Waktu bahasa di kita diri sendiri ngomong angger. Sing nyehatna sinten? Gusti Allah. Jadi ini kok Gusti Allah butuh apa kalau ente? Ya, maka itu sekali lagi metode Rasulullah, jagalah sehatmu sebelum sakitmu, terus-terusan ini. Karena ketika kita sehat terus melawan ngaji, ketika bermeriang itu merasa ya Allah, yang katanya orang bisa ngaji, keluhan beriangnya hilang, ya Allah, waktunya jamaah ada ya, yang biasanya jamaah ini dicek orang bisa. Nah ini dengan penyesalan ini Allah ganti bahkan mungkin lebih banyak lagi, karena bonusnya adalah kesabarannya masalahnya. Ya Allah ya.
Ya jangan dipahami kadang ham ya apa hama itu ya. Waqala Abu Bakar Al-Jala, ini dikatakan oleh Abu Al-Jala radhiyallahu anhu, a'rifu insanan taqulu lahu nafsu ana asturulaka antai asyri ayam. Kata apa namanya, saya mengenal manusia berkata kepada dirinya, saya sabar atas dirimu untuk memakan ngeli 10 hari. Ada manusia ini saya mengenal kepada manusia itu berkata dengan tahulu nafsunya berkata kepadanya ini. Nafsunya berkata kepada saya, sabar kepadamu atas makan 8-10 hari. Fat imuni pada dalika syahwatan. Kemudian setelah itu syahwatnya memberi makan kepadanya. Istahaituha istahaitaha memberi syahwatnya memberi makan yang ia ingini, yang dia inginkan. Bahwa yaqulu laha la uridu an adliya asyrata ayamin walakin utruki hadis syahwat. Kemudian saya mengatakan kepada nafsunya, siapa tadi si ngomong sama Abu Bakar ya, Abu Bakar Al-Jala mengatakan kepada nafsunya manusia itu, la uridu, saya tidak menghendaki untuk 8-10 hari, tapi tinggalkan syahwat ini saat ini. Jadi ngoten ya, di masanya ngoten, dengan puasa 10 hari ya umpamanya puasa 10 hari lah. Kemarin kita ada Muharram ya, Muharram puasa 10 hari dari awal sampai 10 Asyura. Tujuannya apa? Ya puasa saja. Tapi ketika 10 hari, alhamdulillah akhirnya makan yang kita inginkan. Itu lebih baik ente tidak puasa 10 hari, tapi ketika makan sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsunya. Ya, ini banyak ya orang yang nggak tahu. Ternyata memang salah satu kelebihan orang yang berpuasa itu kenapa mendapatkan royan, karena salah satunya adalah dia bisa menahan hawa nafsunya. Contohnya ketika Rasulullah ada orang bujang ya, ini bujang pen bujuk orang teduit dipentah puasa, berarti untuk menahan nafsu kepingin bujuk nih, itu Rasulullah. Ada lagi orang misalkan mau makan nggak punya makanan disuruh puasa ya, maka wong sing ari masa iki salah persepsi. Puasa tujuannya entah sakti. Nah, zaman dulu wali-walinya Allah puasa karena untuk menahan hawa nafsunya, bukan untuk sakti. Akhirnya wali-wali kayak yang pernah saksi mendapat karamat Gusti Allah, kita juga mendapat keramatnya tanding jin khodamnya akhirnya ya Allah. Kenapa? Karena dia itu berpuasa bukan untuk menahan hawa nafsunya, tapi karena kepingin sakti gitu ya. Gara-gara demikian masalahnya. Waqala Abu Sulaiman radhiyallahu anhu. Taruh ini yang ngomong siapa sih? Yang ngomong Abu Bakar. Ada ini beda lagi. Dan Abu Sulaiman berkata, meninggalkan syahwat dari syahwat-syahwatnya nafsu itu lebih bermanfaat untuk hati daripada puasa 1 tahun dan sholat 1 tahun. Ya, ini memang nilai yang tertinggi dalam ibadah. Kenapa? Karena sebenarnya ngoten, dalam diri kita itu ada diri kita dan ada Allah. Ketika kita jadi manusia ini ngoten, manusia melakukan
Yang namanya ikhlas ya ini ikhlas. Yang namanya ikhlas itu bukan kita melakukan tanpa tujuan. Orang yang melakukan tanpa tujuan itu juga salah. Seperti wong sing lunga minggat sakentang-kentang itu salah, bahkan nggak boleh kosong, haram malah. Ya, begitupun ketika kita melakukan sesuatu tanpa tujuan itu juga salah. Ya, karena manusia itu dikasih otak. Otak itu manusia nggak akan pernah mengerjakan sesuatu karena tidak ada tujuan. Kenapa kita harus? Karena ada tujuan. Contohnya kita berbuat ini supaya disenangi masyarakat, berbuat ini supaya dipuji, berbuat ini supaya dianggap orang baik. Kan ngono, ya. Tapi tujuan ini ada tujuan karena dirinya, ada tujuan karena Allah. Yang namanya ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tujuannya hanya karena Allah. Itu kenapa dikatakan ikhlas? Karena dia bisa menepis tujuan karena dirinya sendiri, kebanggaan dirinya bisa dihilangkan. Kalau ada orang melakukan sesuatu dan karena dirinya bahkan merasa bangga, itu namanya terjadi sifat ujub. Sifat ujub itu sifatnya apa sih? Sifatnya iblis, karena dia bangga diri, merasa dia diciptakan dari api, daripada Adam diciptakan mintin. Ya, ini Allah. Orang yang ikhlas adalah orang. Jadi gini ya. Maka ada apa? Wa innal umura bi ausadiha. Wa innal umura bi ausadiha. Nah, perkara itu yang tengah-tengah. Perkara itu yang tengah-tengah. Nggak boleh tafrid, nggak boleh ifrat. Contohnya ikhlas itu ya tengah-tengah. Tengah-tengahnya karena Allah. Yang di bawahnya adalah karena dirinya. Yang di atasnya adalah karena tanpa tujuan. Jangan dianggap yang namanya ikhlas yang penting melakukan, nggak ada tujuan apa-apa. Bukan itu. Itu juga bukan ikhlas. Karena kebablasan cara itu kebablasan. Mesti penting lakoni, nggak bisa demikian. Tetap harus ada tujuannya adalah diwajilah karena kepada Allah. Nih, dalam kita menyikapi kalimat ikhlas itu sendiri adalah karena Allah, bukan karena dirinya dan bukan melakukan tanpa tujuan. Gitu. Ya, ini pahami ya, karena manusia itu sudah diciptakan Allah otak. Kalau dia melakukan hal yang nggak ada tujuan, nggak mungkin kita akan bergerak. Mesti ada tujuan. Si anak wong sing melakukan ya karena wong putus asa dok, ngelakuin tanpa tujuan, minggat lah, minggat itu kan orang yang nggak bisa orang berpikir, otaknya itu sudah nggak berpikir, dikalahkan oleh keputus asaannya. Setiap manusia mesti, kenapa ente melakukan karena ini, kalau mesti terjadi semacam demikian. Wong akal itu diberikan oleh Allah untuk mentelaah terangnya sebab ya, sebab terjadi karena ya Allah boleh anak itu teman kayak ini. Lalu anak azir ini walakin atur gitu. Jadi sebab yang wakala Abu nyantak orang ya. Wakala Abu Hamid Al Ghazali atau Al-Qadisha ya. Dan dikatakan oleh Abu Hamid Al Ghazali Qadisha khaufu salafi. Sungguh takutnya orang-orang salaf, sangat takutnya orang-orang salaf ketika dia memakan makanan yang enak-enak. Ya Allah, walikannya dewek sampai masya Allah. Yang boleh sing enak-enak ya Allah. Bahkan ketika makan orang enak, orang teng dimubadirkan diwatamri dan melatih nafsunya untuk tidak makan yang enak. Dan dia mengitikoti, meyakini bahwasanya termasuk kalau kita makan makanan enak itu mengikuti keinginan itu termasuk alamat rugi, alamat celaka. Wara'a anaman aminu, dan ketika dia mencegah dari yang enak-enak, oh ya itu saat mencegah, karena dan dia meyakini bahwasanya Allah melarang kita untuk melarang kita untuk makan makanan yang enak-enak. Karena itu adalah termasuk dari ghayatus sa'adah, ujung daripada kesak setan. Sehingga diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah ya radhiyallahu anhu mengatakan iltaqo. Ini masya Allah dia bisa berumah malaikat ya. Ada dua malaikat di langit yang keempat, berbicara ketemu. Satunya ngomong takon kalau sing lainnya, ente dari mana? Dijawab oleh yang lainnya ngomong, saya diperintahkan giring iwak dari lautan karena si fulan orang yang bahasa itu menginginkan iwak tersebut. Lalu yang lain satu ngomong, saya diperintahkan untuk mengalirkan atau menuangkan minyak zaitun karena si fulan yang ahli ibadah itu seneng ya.
Dan katakanlah disimpulkan oleh ini hebat banget ya bisa ya, ini termasuk kasepnya, rahmatnya juga nih. Hada tabiun ala taisiri syahwati laisa min alamatul khair. Ini ya, yang disimpulkan ini peringatan bahwasanya mudahnya syahwat kita ini ketika mengingat suatu terjadi ya, itu laisa min alamatil khair. Ya Allah, oh ini ya, ini termasuk juga nasihat pada saya. Karena ketika kita bangun, kayaknya kok tekasannya por begitu aja. Memang ya moga-moga dengan kita susahnya jeripayah kita yang demikian sampai minggu terjun yang tergembal dino gitu. Ya karena urusan duit dengan semacam demikian itu termasuk alamatul khair ya. Kalau kita bangun gampang duit berapa ya, wah pokoknya alamatul. Bahkan mungkin orang-orang yang menurut akal saya sih bisa membantu karena suki angel loh, berarti ini termasuk min alamatul khair karena kangelan masalahnya ya. Itu ternyata ada ini ya. Jadi kata sama Wahabi nama menyimpulkan bahwasanya kalau kita menginginkan sesuatu terus mudah itu laisa min alamatil khair ya. Maka antum-antum yang hidupnya berdakwah, antum-antum yang di pundaknya ada ilmu, nikmati kesusahan jenengan karena itu min alamatil. Justru kalau kita berjuang terus mudah harus curiga. Ini Rasulullah, ini nasihat guru saya. Antum kalau dakwah terus mudah, gampang itu ya perlu dicurigai karena tidak ada gambaran demikian dari para nabi, dari para rasul, bahkan para rasulullah sendiri nggak ada kemudahan, lebih susah. Cocok pas ya, coba aja. Kalau kita dengarkan yang aneh heboh, tapi ketika kita telaah dengan keadaan yang terjadi dan cerita-ceritanya salafuna dari para nabi, para rasul itu sesuai. Jadi, semoga apa yang kita semua apa yang kita dengarkan, pesan-pesan tersebut ya, ketika kita menghadapi masalah apa saja, masalah keuangan atau perkara apa saja, kalau kita susah penyokong angin temen sih, ya ini Allah akan berikan kebaikan. Sabar, tenang saja, tugas kita hanya bersabar, sabar dan usaha dan berdoa. Kamu jangan putus asa, syaratnya jangan putus asa. Kita menginginkan sesuatu apapun lah, apapun yang kita inginkan. Kalau kita susah, berarti itu alamatul khair. Baik, nanti di belakang Allah akan berikan yang lebih harus punya keyakinan yang demikian. Oh putus asa, ya itu orang terus lah, sungkan kabeh segala nih. Jadi kalau kita diberi kesusahan atau apapun nikmati karena ini adalah alamat dari kebaikan. So kita bisa memahami makalah-makalahnya salafus saleh sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti terdidik seperti pendidikan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma lam na'lam innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni sallallahu wa qara'u ilayya inda jadilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.